Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, belakangan ini publik kembali dihebohkan dengan terjadinya beberapa kasus, dari kasus mutilasi dan kasus pembunuhan berantai, termasuk salah satunya kasus yang akan gua bawakan hari ini, di mana baru-baru saja telah terjadi kembali pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang dukun pengganda uang, dan korbannya pun berjumlah 11 orang. Bagaimana kronologi kisahnya? Yuk kita simak videonya. Seorang pria bernama Slamet Tohari atau Mbah Slamet berusia 45 tahun. Berasal dari Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya warga sekitaran sendiri banyak yang tidak mengetahui apa pekerjaan dari Mbah Slamet. Bahkan di dalam lingkungannya pun Mbah Slamet ini jarang kelihatan. Yang diketahui jika sang istri sempat berjualan kue. Rumahnya terletak di pinggiran dan bersebelahan dengan sungai. Lokasinya pun bisa dikatakan cukup jauh dari warga. Terlebih sikap dari Mbah Slamet ini sangat tertutup dan tidak bergaul dengan warga sekitaran, yang membuat warga pun menjadi cuek dan acuh kepadanya. Bahkan warga pun baru mengetahui jika Slamet ini merupakan seorang dukun setelah kasus ini pun terungkap. Jangankan tetangga sekitaran, istrinya sendiri aja yang bernama Sanem tidak pernah mengetahui apa pekerjaan suaminya. Yang dia ketahui jika sang suami sering pergi keluar rumah. Mbah Slamet pun mengaku kepada sang istri bekerja di jalan. Sang istri mengaku jika Mbah Slamet sering didatangi oleh orang ketika Mbah Slamet sedang berada di rumah. Hal itu pun diketahui oleh sang istri lantaran dia selalu disuruh untuk membuat minum untuk para tamunya. Namun sang istri pun tidak mengetahui urusan apa yang sedang dibicarakan. Iya, itu ruangan nggak tahu, katanya sih rival itu kan saya juga kurang tahu ya. Kalau udah ngobrol di sini kan dibawa ke rumah situ. Nggak tahu ya pekerjaan bapak? Nggak tahu. Jarang di rumah sih. Kasih uang berapa? Dari mana aku tanya nggak? Kalau kasih uang ya dulu memang ya cuman dikasih uang mau ada anaknya ya. Tapi kan itu uang dari hasil nipu atau hasil garong kan saya juga nggak tahu. Orang istri kan dikasih nafkah kan nggak tahu uang dari mana gitu. Nggak tanya ibu ya? Iya, saya nggak tanya. Meskipun Mbah Slamet memiliki sebidang lahan pertanian hasil warisan dari orang tuanya, namun tidak pernah sekalipun Mbah Slamet datang ke lahan itu untuk bertani. Menurut seorang petani bernama Bustam yang lahannya bersebelahan dengan lahan miliknya Mbah Slamet, tidak pernah sekalipun mereka mengobrol atau bertegur sapa, meskipun antara dirinya dan Mbah Slamet berpapasan bertemu. Ternyata Mbah Slamet ini pun sudah menekuni dunia perdukunan sejak 5 tahun yang lalu. Dirinya mempromosikan melalui sosial media yaitu Facebook, di mana Mbah Slamet ini pun memiliki seorang asisten berinisial BS berusia 32 tahun, warga Kecamatan Comal, Kabupaten Pekalongan. BS merupakan tangan kanan dari Mbah Slamet, di mana BS ini pun ditugaskan untuk mengupload video atau foto-foto yang memberikan informasi jika Mbah Slamet merupakan dukun sakti. Saking saktinya, Mbah Slamet pun digembor-gemborkan memiliki kesaktian dapat melakukan penggandaan uang. Dari Facebooklah Mbah Slamet mencari kliennya yang akan dibantu untuk menggandakan uangnya. Pada bulan Juli di tahun 2022, rupanya usaha promosi itu pun berbuah hasil. Ada seorang pria yang merupakan korban berinisial PO berasal dari Cibadak, Sukabumi, yang tertarik ingin menggandakan uang miliknya. Setelah itu pun mereka berjanjian untuk bertemu di kediaman Mbah Slamet. Pada saat itu korban datang bersama dengan anaknya dan korban pun sempat dibawa masuk ke dalam ruangan khusus. Namun sang anak diminta untuk menunggu di luar ruangan. Hingga akhirnya korban PO sepakat untuk menggunakan jasa Mbah Slamet menggandakan uangnya. Uang pertama yang diberikan oleh korban sebesar 20 juta rupiah.
Meskipun korban bersama dengan Mbah Slamet sudah menjalani serangkaian ritual, namun tidak ada hasilnya. Lantaran tidak ada hasil, korban pun terus menagih janji dari Mbah Slamet. Entah janji apa yang diutarakan oleh Mbah Slamet kepada korban, korban pun kembali memberikan uang sebesar 10 juta rupiah dan terus memberikan uang hingga mencapai 70 juta rupiah. Dari uang yang diberikan oleh korban, Mbah Slamet pun berjanji akan menggandakan uangnya menjadi 5 miliar rupiah. Lantaran tidak ada hasil dari penggandaan uang itu, pada tanggal 20 Maret 2023, beberapa bulan kemudian, korban pun kembali mendatangi rumah Mbah Slamet, namun tidak didampingi oleh anaknya, dan korban pun datang sendiri dengan mengendarai mobil. Berselang 3 hari kemudian, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, korban PO yang sedang berada di rumah Mbah Slamet, namun pada saat itu korban sempat mengirimkan pesan singkat kepada anaknya yang berisikan, "Ini di rumah Mbah Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja ke lokasi bersama dengan aparat." Lalu pada keesokan harinya, ponsel dari sang ayah pun sudah tidak bisa dihubungi. Dengan adanya wasiat itu pun, pihak keluarga korban segera mendatangi kantor polisi Banjarnegara dan melaporkan tentang orang hilang, serta bukti pesan terakhir korban sebelum menghilang. Dari hasil keterangan sang anak, jika ayahnya sedang berurusan dengan Mbah Slamet, urusan menggandakan uang. Dari sanalah menguatkan dugaan polisi telah terjadi tindakan pidana kepada korban. Polisi segera mendatangi kediaman dari Mbah Slamet. Saat itulah pelaku Slamet pun mengakui perbuatannya jika dia sudah membunuh korban PO. Mbah Slamet diminta menunjukkan lokasi di mana dia menyembunyikan tubuh korban. Pelaku mengarah ke jalan setapak menuju hutan di Wanayasa. Ternyata ada sebuah lahan pertanian milik dari pelaku. Di sana polisi melakukan penggalian dan polisi pun berhasil menemukan tubuh korban. Motif dari pelaku melakukan pembunuhan lantaran dirinya merasa kesal ditagih oleh korban. Ternyata setelah dilakukan interogasi lebih dalam lagi, ditemukanlah fakta selama 5 tahun menjadi dukun penggandaan uang, pelaku pun telah melakukan pembunuhan sebanyak 11 korban. Dan lokasinya masih di sekitaran di mana ditemukan korban pertama. Sabtu tanggal 1 April 2023 dilakukan penggalian ulang oleh polisi dan menemukan adanya 3 titik dalam satu lubang berisikan 3 tubuh yang sudah menjadi kerangka. Pihak kepolisian pun segera melakukan evakuasi ke RSUD Haji Lasmana Banjarnegara untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Pelaku mengaku melakukan pembunuhan dengan dalih melakukan ritual penggandaan uang, lalu meminta korban untuk meminum air yang sudah berisikan cairan berbahaya. Dan motifnya pun sama, yakni pelaku merasa kesal dengan korban-korbannya lantaran sering ditagih janji dan uang yang diberikan oleh korban. Semua korban yang ditemukan adalah pasien atau klien dari pelaku yang ingin menggandakan uangnya. Dari hasil identifikasi kerangka korban diketahui 9 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. 10 korban yang telah ditemukan bukan hanya berasal dari Banjarnegara saja, tetapi ada yang berasal dari Sukabumi dan Tasikmalaya. Sementara keuntungan yang telah didapat oleh pelaku mencapai ratusan juta, dari kisaran 50 hingga 70 juta setiap korbannya menyetorkan uang kepada Mbah Slamet. Di dalam pengakuan Mbah Slamet, jika uang yang diberikan oleh para korban digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membayar hutang-hutangnya. Pihak kepolisian pun menghimbau kepada masyarakat jika ada yang merasa telah kehilangan sanak keluarganya agar segera melapor ke pihak kepolisian guna bisa mengungkap identitas dari 10 korban yang telah menjadi kerangka. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Pelaku utama beserta dengan asistennya terjerat dengan pasal pembunuhan berencana dan ancamannya adalah hukuman mati. Guys, tolong ingatkan orang-orang sekitaran kalian jika ada yang sedang menjalankan atau ingin melakukan penggandaan uang,
Sudah banyak kasus serupa, yang terbaru adalah kasus Wawon CS dari Cianjur. Sudahlah, hentikan hayalan-hayalan ingin kaya dengan cara instan, di mana kekayaan itu pun bisa diraih dengan bekerja, berdoa, bersedekah, dan selalu bersyukur. Yakin deh kalau selalu bersyukur, pasti akan selalu merasa tercukupi dengan rezeki yang diperoleh. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?